Segmen 5, Profil Fungsi Gelombang Spasial. Segmen ini, kita akan membahas mengenai pengaruh profil gelombang spasial terhadap profil energi sistem H2+. Dari profil energi H2+, di state positif dan negatif, terlihat jelas bahwa ketika H+ dan H itu bertemu, membentuk partikel H2+ gini ya, molekul H2+, state plus selalu memiliki energi yang lebih rendah dibandingkan dengan state minus. Ini mengindikasikan bahwa molekul H2+ yang stabil itu pasti terbentuk dalam state plus ini, ya. Kalau dalam state minus dia pasti terbelah. Ya. Kita akan melihat struktur fungsi gelombang plus dan minus untuk menjelaskan mengapa state yang hijau ini, state plus, memiliki memiliki kemungkinan untuk membentuk ikatan, sedangkan pada yang ungu ini dia pasti selalu akan terbelah. Profil spasial fungsi gelombang tebakan kita, LCAO ini, ya, dan densitasnya ditunjukkan pada gambar. Ya, ini adalah pesinya, ini adalah probabilitas density-nya. Jelas terlihat dari sini ya, ketika mereka plus, ini adalah kan 1S ditambah 1S ya, ketika mereka bertemu, di sini ada overlap. Ya, ketika dia membentuk probabilitas density, ya, maka di daerah ini dia memiliki probabilitas untuk menemukan elektron di antara proton 1 dan proton 2. Dan ini ada alasan mengapa state plus ini itu bisa membentuk bonding ya, karena dari fasanya ternyata dia di daerah sini itu bisa terbentuk awan elektron. Ya, artinya dia membentuk bonding. Oleh karena itu, state seperti ini disebut dengan bonding state ya. Jadi dia membentuk ikatan. Jadi fasa plus identik dengan fasa bonding state. Sedangkan untuk yang kedua, ya kita lihat dari profilnya. Jadi kalau ini adalah 1S dikurang 1S ya, maka fasanya dia dibalik kalau dia negatif ya, seperti ini. Kalau kita ambil kuadratnya, kita akan dapatkan probabilitas density-nya jadi kalau kuadrat dia jadi positif semua. Sekarang yang tadi negatif jadi positif, sekarang jadi plus ya. Tapi di daerah yang tadinya ini tidak ada overlap ya, karena dia fasanya terbalik. Di sini sekarang dia tidak memiliki densitas elektron ya. Di sini terbentuk namanya nodal ya. Jadi di situ ada node sehingga tidak ada elektron di situ. Ini menjelaskan mengapa pada kondisi antibonding state ya, ini antibonding ya, dia bentuk orbital antisimetrik tadi negatif. Profil energinya itu benar-benar full repulsif ya, karena ketika dia mendekat dia tidak pernah membentuk awan elektron di antara proton A dan B ya. Di situ ada nodal. Jadi ini menjelaskan kenapa profilnya bersifat repulsif, karena tidak ada elektron terakumulasi antara proton 1 dan proton 2. Nah, kalau kita gambarkan secara skematik ya dari profil energi, ini energinya. Jadi kalau kita awalnya punya orbital 1SA ya, energinya di sini katakan kita punya 1SB, jadi ada proton A, proton B ya. Dia energinya sama di situ. Kemudian dia bertemu ya. A dan B mendekat ya, kalau kita gambar di profil ini ya. Jadi R dari jauh dia mendekat satu titik ini ya. Dia membentuk ikatan seperti ini ya. Ketika dia bertemu ya, state bonding itu merupakan penjumlahan antara 1S dan 1SB ya. Kita lihat, kita katakanlah fasa positif itu biru, fasa negatif dia merah ya. Ketika biru ketemu biru ya, dia membentuk awan elektron seperti ini. Ya. Dia energinya rendah di bawah situ. Sedangkan ketika dia fasanya berbeda ya, biru dengan merah, dia membentuk fasa antibonding. Jadi ini ada bonding dan itu adalah antibonding ya. Level energinya dia tadi kita bilang tadi kan seperti itu ya. Ini adalah bonding state, itu adalah antibonding state. Jadi bonding state energinya selalu lebih rendah daripada state antibonding. Jadi ini negatif ya. Ketika dia plus, fasa positif ketemu, dia membentuk awan elektron seperti ini ya. Fase yang berbeda, dia ada nodal di sana. Artinya dia tidak ada bonding. Makanya bonding state energinya selalu lebih rendah daripada antibonding state. Nah, state bonding dan state antibonding ini ya, itu dikenal dengan nama sebutan molekular orbital atau orbital dari molekul ya, karena sekarang kita punya molekul H2+. State-nya sekarang dinyatakan sebagai kombinasi antara A dan B ya. Jadi kita punya molekular orbital yang bonding, kita punya molekular orbital yang antibonding.
Nah, sekarang kalau kita gambarkan pada grafik kita, maka posisi bonding state dan anti-bonding state adalah sebagai berikut ya. Ketika dia membentuk ikatan equilibrium, dia ada di bawah sana. Dan ketika dia berada pada fase anti-bonding, dia ada di sana ya. Ini MO anti-bonding, ini MO bonding. Dan karena kita punya cuma satu elektron, maka elektron kita akan mengisi state yang paling rendah ya. Dia ada di sini elektron kita. Nah, diagram ini menarik. Ini bisa juga kita gambarkan untuk membahas suatu fenomena yang disebut dengan photodissociation. Photodissociation itu adalah teknik membelah suatu molekul atau ya molekul dengan foton ya. Katakan sekarang elektron kita berada keadaan stabil, kita membentuk suatu molekul H2+ dan dia pada kondisi terikat di R0 ya, dia pada R equilibrium seperti itu. Lalu kita datang suatu foton ya dengan energi H kali itu. Ya, frekuensinya. Nah, sekarang kalau misalnya ada foton yang datang menumbuk elektron ini ya dan dia mendapat energi, katakanlah energinya itu cukup untuk melewati delta energi ini ya. Delta bonding dan anti-bonding energinya itu kalau dia cukup, elektronnya akan melompat ke sana ya. Dia mengisi state ini sekarang. Jadi dia dikasih foton, dia menerima energi, dia lompat ke state yang lebih tinggi. Jadi state yang bonding sekarang kosong. Nah, ketika elektron berada di state anti-bonding, maka dia akan melihat dunia yang berbeda ya. Ketika dia di state bonding, dia itu prefer untuk terikat ya karena potensial yang hijau ini ya. Dia membentuk cekungan, ada kondisi equilibrium dalam bentuk H2+. Nah, ketika si elektronnya lompat ke state yang lebih tinggi ya, dia berubah state-nya, mendapat energi lebih ya. Dia sekarang melihat dunia yang berbeda ya. Sekarang di mata si elektron ini potensial sekarang berbentuk yang ungu ini, repulsif. Maka si elektron ini ketika berada di potensial ungu, dia tentu saja akan turun, dia akan memilih energi yang paling rendah. Dan ketika dia energi yang paling rendah, kondisinya adalah sekarang atom kita H dan H+ itu sudah terbelah. Ya, jadi kalau dia diindus dengan foton, dia naik ke state anti-bonding ya, yang ini dan dia melihat sebagai kondisi yang repulsif ya, sehingga dia prefer untuk terbelah. Ya, sedangkan kalau dia di kondisi yang hijau ini, dia prefer dalam kondisi H2+. Nah, ini adalah fenomena yang disebut dengan photodissociation yang secara kualitatif bisa kita jelaskan dengan profil energi seperti ini ya. Jadi kita punya molekul orbital dan kita punya potensial energi. Nah, pada tahap ini saya harap sekarang kalian sudah bisa memahami mengapa teori kuantum dapat menjelaskan terbentuknya ikatan kimia ya. Jadi ikatan kimia ini benar-benar muncul karena murni efek kuantum ya, karena ada konsekuensi geometrik dari simetri fungsi gelombang kita ya, ada simetrik, ada antisimetrik. Tadi ya, ada yang densitasnya membentuk akumulasi elektron, ada yang karena di antisimetrik dia membentuk nodal ya. Sayangnya bila kita naikkan jumlah elektron yang terlibat, misalnya tadi kan kita punya H2+, kita tambah satu elektron lagi menjadi H2, ini Hamiltoniannya menjadi sangat-sangat rumit sehingga semakin sulit untuk dipecahkan ya. Tetapi secara prinsip teori kuantum selalu dapat menjelaskan mengapa suatu molekul atau lebih umumnya misalnya suatu material solid ya, katakanlah besi atau macam-macam, itu bisa membentuk ikatan yang stabil seperti yang diamati secara eksperimen. Nah, tanpa teori kuantum kita tidak bisa menjelaskan kenapa misalnya molekul H2 itu jadi molekul H2 ya, kenapa misalnya kayu itu jadi kayu ya, kenapa grafen jadi grafen dan lain-lain. Tapi dengan teori kuantum kita bisa dengan mudah tidak mudah, sulit ya, menjelaskan mengapa ikatan kimia itu bisa terbentuk. Oke, sekian pembahasan kita untuk minggu ini.